membaca rekam medis pasien, dan membuat rencana tindakan keperawatan. Sphygmomanometer mobile, kemudian troli yang berisi sphygmomanometer jenis Airaksa, dan ada juga sphygmomanometer jenis aneroid. Ada stetoskop untuk mendengarkan detak atau bunyi sistol dan diastol pada saat pemeriksaan tekanan darah. Kemudian ini adalah termometer untuk mengukur suhu tubuh. Ini adalah jenis termometer Airaksa. Ada juga jenis termometer yang digital. Seperti ini ya, dan cara menyalakannya adalah ditekan tombolnya. Alat selanjutnya yaitu bak instrumen yang berisi sarung tangan atau handscoon. Kemudian ada tisu, ada kapas alkohol untuk membersihkan termometer, dan ada near beacon atau bengkok. Kemudian ada buku tulis atau alat tulis untuk mengisi atau mendokumentasikan hasil pemeriksaan yang telah kita periksa. Setelah alat-alat disiapkan, kemudian kita melakukan salam terapeutik terhadap pasien. Selamat pagi Ibu, saya asisten perawat Feby. Bagaimana Bu pagi ini? Apakah masih demam atau sakit kepala? Pagi ini saya akan mengukur tekanan darah, suhu, dan nadi Ibu. Tujuannya supaya kami tim medis dapat mengetahui perkembangan kesehatan Ibu. Waktunya kurang lebih 10 menit ya Bu. Baik Ibu, saya mulai sekarang ya. Kemudian perawat jangan lupa mencuci tangan dengan cara 6 langkah. Dengan cara alirkan air, kemudian telapak tangan diberi sabun, punggung tangan digosok, kemudian jari-jari tangan dengan cara mengunci. Selanjutnya bagian ibu jari dibersihkan, kemudian dibersihkan bagian telapak tangan, pergelangan tangan. Setelah itu dicuci di air mengalir. Kemudian setelah itu dikeringkan, bisa dengan menggunakan tisu atau lap tangan. Untuk mematikan kerannya bisa dengan tisu atau dengan menggunakan siku tangan. Itu kita bawa alat-alat ke dekat pasien. Yang pertama kali dilakukan adalah menggunakan sarung tangan atau handscoon. Usahakan sarung tangan atau handscoonnya sesuaikan dengan ukuran tangan kalian ya. Tahap yang selanjutnya yaitu kita membersihkan ketiak pasien. Ibu, apakah Ibu akan membersihkan sendiri atau suster yang akan membersihkan? Baik, kalau Ibu mau membersihkan sendiri. Selanjutnya, kita ukur suhu tubuh pasien dengan menggunakan termometer. Ini adalah jenis termometer Airaksa. Sebelum digunakan, Airaksanya diturunkan terlebih dahulu sampai batas di bawah 35 derajat Celcius. Kemudian termometer kita masukkan atau selipkan ke dalam aksila sambil menunggu pemeriksaan suhu 3-5 menit. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah sebaiknya dilakukan di lengan bagian kiri karena dekat dengan anatomi jantung. Kemudian lengan pakaian pasien atau baju pasien digulung sampai dengan lengan atas. Manset pada sphygmomanometer dipasang pada lengan pasien secara perlahan-lahan dan digulung sampai rapi. Diberi jarak antara arteri brachialis dengan manset kurang lebih 3 cm atau 3 jari ya. Setelah kita raba arteri brachialisnya, kemudian kita letakkan stetoskop di atas arteri brachialis. Kita pompa perlahan-lahan sampai air raksanya naik. Kemudian kita putar skrupnya, kita turunkan perlahan-lahan air raksanya sampai kita dengarkan
atau sambil kita dengarkan bunyi sistol dan diastolnya. Setelah terdengar, kemudian kita rapikan alat-alatnya dan jangan lupa di off pada air raksanya. Cara yang kedua adalah dengan pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan sphygmomanometer aneroid. Alat ini seperti yang kalian punya di rumah ya. Ini adalah jenis sphygmomanometer aneroid. Pemeriksaan sama dengan cara yang tadi, kita pasang mansetnya secara rapi, kemudian diberi jarak dari arteri brachialis dan manset kurang lebih 3 cm. Setelah itu, kita raba kembali arteri brachialisnya. Setelah teraba dengan jelas, kemudian letakkan stetoskop di atas arteri brachialis. Karena ini tidak ada air raksanya, jadi kita hanya fokus pada jarum yang ada pada sphygmomanometer. Kita pompa secara perlahan-lahan. Kemudian kita buka skrupnya, kita turunkan perlahan-lahan sambil telinga kita fokus mendengarkan bunyi sistol dan diastol pada stetoskop. Setelah hasilnya terdengar dengan jelas, pemeriksaan tekanan darah telah selesai. Alat-alat dirapikan kembali ya. Setelah itu kita mengambil termometernya pada aksila pasien yang tadi telah kita pasang. Kita baca hasilnya. Kemudian pasien atau kita membersihkan lagi aksila pasien. Jangan lupa ya. Kemudian kita baca hasil pada termometer air raksa. Setelah itu, termometer dibersihkan dengan cara menggunakan dilap bagian atas ke bawah dengan menggunakan kapas alkohol atau alkohol swab. Setelah itu diturunkan kembali ya air raksanya sampai dengan di bawah 35 derajat Celcius. Alat-alatnya dirapikan kembali. Cara yang kedua, kita menggunakan termometer digital. Pemeriksaannya sama dan termometernya dimasukkan langsung ke aksila pasien. Setelah berbunyi, kemudian kita baca hasilnya. Cara membersihkannya juga sama dengan menggunakan kapas alkohol atau alkohol swab. Setelah mengukur suhu, kita lanjutkan ke pemeriksaan nadi. Kita raba arteri radialis, kemudian kita hitung dalam hitungan 1 menit. Setelah itu, kita lanjutkan kembali untuk memeriksa pernapasan pasien dengan cara memperhatikan gerakan dinding diafragma atau dada pasien dihitung selama 1. Kemudian hasil pemeriksaannya kita dokumentasikan di buku dokumentasi. Ibu, saya telah selesai melakukan pemeriksaan tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan ibu. Untuk hasilnya normal ya Bu, tekanan darahnya 120/70, untuk suhunya 36 derajat Celcius. Ibu silakan untuk istirahat kembali. Jika ada keperluan atau untuk memanggil perawat, silakan tekan belnya ya Bu. Saya permisi terlebih dahulu. Kemudian perawat merapikan alat-alat kembali ke tempat semula. Setelah itu, setelah melakukan tindakan, mencuci tangan dengan cara 6 langkah.